Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini akan belajar bareng kegiatan yang pertama, yaitu mata kuliah dasar elektronika. Mungkin pengajarnya sudah ada ya. Bisa langsung dimulai aja dari Taufik. Terima kasih. Terima kasih Kang Jaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Oke, kali ini kita akan membahas soal ujian dasar elektronika yang tahun sebelumnya. Mulai di share screen. Pas sudah terlihat. Halo? Maaf, ada gak ini suaranya? Ada, Pik? Ada. Oke. Nah, kita mulai aja ke soal nomor 1. Nah, di sini tuh soalnya tuh soal tentang transistor. Nah, dari gambar di samping ini kita hitung IBQ, ICQ, PCEQ, PC, PB, PE, garis beban, daerah kerja, sama fungsi transistor. Nah, kan dari rangkaian ini kita ubah dulu ke rangkaian closed loop seperti ini untuk memudahkan kita dalam analisa perhitungannya. Nah, pertama tuh kita bisa menggunakan hukum Kirchhoff tegangan atau pada loop pertama di sini. Nah, pada loop pertama tuh dimulai dari IB dikali 510 kilo ohm plus di sini ada PBE plus IE dikali 1,5K, IE dikali 1,5K, masuk lagi ke sini, negatif 20 sama dengan 0. Nah, kemudian dikarena IE itu rumusnya tuh beta plus 1 IB, jadi di sini kan betanya 100, jadi 100 plus 1 IB, 101 IB. Nah, IE-nya tuh 101 IB. Kemudian IE yang di sini diganti sama 101 IB. Jadi IB dikali 510 kilo plus 0,7, PBE-nya tuh 0,7 ditambah 101 IB dikali 1,5K. Nah, yang tadi yang IE-nya yang diganti ini nih. Kemudian di 101 ini dikali 1,5K ditambah 510 kilo. Hasilnya 661,5 kilo IB sama dengan 20 negatif 0,7 pindah ruas ke sebelah kanan jadi negatif 20 dikurang 0,7. Nah, IBQ-nya tuh 19,3 dibagi 661,5 kilo sama dengan 29,17 mikroampere. Nah, terus dicari IC. Nah, IC itu rumusnya tuh beta kali IB. Betanya tuh 100 dikali 29,17 mikroampere. Sama dengan 2,92 miliampere. Nah, dikarenakan di sini pada soal IE enggak disuruh untuk dihitung, tapi kita hitung aja karena nanti dibutuhkan dalam analisa selanjutnya. Kan tadi tuh IE tuh 101 kali IB. IB-nya udah diketahui, tinggal substitusi ke sini. Berarti 101 dikali 29,17 mikroampere. Hasilnya 2,95 miliampere. Kemudian disuruh untuk mencari PCEQ. PCEQ itu ini PCEQ. Nah, itu bisa kita cari dengan cara hukum Kirchhoff tegangan atau loop di loop 2. Mulai di sini ICQ dikali 2,4 kilo ohm ditambah PCEQ ditambah di sini tuh ke bawah ada IEQ dikali 1,5 kilo
kemudian negatif 20 sama dengan 0. Nah, kita substitusi nilai ICQ sama IEQ yang telah didapat tadi. Jadi 2,92 mA itu ICQ-nya dikali 2,4 kilo ditambah PCEQ ditambah 1,5 kilo dikali 2,95 mA itu IEQ sama dengan 0. Nah, ini dikalikan dapatnya 7 plus PCEQ ditambah ini dikalikan dapatnya 4,425 sama dengan 20. PCEQ yang 7 sama 4,425 pindah ruas ke sebelah kanan jadi negatif. Jadi 20 negatif 7 negatif 4,425. Hasil PCEQ-nya 8,575 volt. Kemudian untuk mencari PC kan di sini ada not C. Nah, untuk mencari PC itu bisa ke bawah, bisa lewat atas ke sini. Nah, saya di sini menghitung PC-nya tuh ke bawah. Jadi PC itu PCEQ ditambah PE. PCEQ ditambah PE. PCEQ tadi udah didapat, tinggal substitusi ditambah PEQ dikali 1,5K. Nah, PEQ-nya tinggal substitusi tadi didapat 8,575 ditambah 4,425 hasil perkalian 2,9 mA dikali 1,5 kilo ohm. Hasilnya 13 volt. Kemudian untuk mencari PB, di sini untuk mencari PB. Nah, untuk mencari PB di not B ini bisa ke arah sini, bisa ke arah sini. Nah, saya itu menghitungnya ke arah ini. Jadi PBE ditambah PE. Nah, PBE tambah PE. PBE-nya 0,7, PE-nya tuh tadi 1,5 kilo dikali IEQ. Nah, tinggal substitusi IEQ-nya. Jadi hasilnya 0,7 ditambah 4,425. Hasil dari perkalian di atas 1,5 kilo dikali 2,95 mA. Hasilnya 4,425 ditambahkan sama 0,7 hasilnya 5,125 volt. Kemudian untuk mencari PE yaitu IEQ dikali 1,5 kilo. Tinggal IEQ-nya tinggal substitusi hasilnya 4,425 volt. Kemudian disuruh untuk menentukan garis beban. Nah, untuk menentukan garis beban itu kita harus mencari dulu IC saturasi sama PCE cut off. Nah, untuk mencari IC saturasi itu harus PCE-nya tuh 0. Nah, untuk menentukan PCE cut off, IC-nya tuh harus 0. Nah, kita gunakan loop yang kedua. Jadi yang loop yang kedua tuh IC saturasi, kan tadi mah IC ini IC doang. Jadi kita tulisnya IC saturasi takut ketuker. IC saturasi dikali 2,4 kilo plus PCE plus IE dikali 1,5 kilo negatif 20. IC saturasi dikali 2,4 kilo ditambah 0 karena ketika untuk mencari IC saturasi tadi PCE-nya harus 0. Jadi langsung 0 PCE-nya ditambah 2,9 mA dikali 1,5 kilo sama dengan 20. Yang ini dikaliin, kemudian pindah ruas ke sebelah kanan. Jadi 20 dikurang 4,425. Kemudian IC saturasinya tuh hasil dari pengurangan ini dibagi 2,4 kilo, hasilnya 6,5 mA. Kemudian untuk mencari PCE cut off, tadi menggunakan loop yang kedua, itu IC dikali 2,4 kilo plus PCE cut off plus PE negatif 20 sama dengan 0. Nah, kan untuk mencari PCE cut off tuh IC-nya 0. Jadi di sini IC-nya langsung 0, berarti 0 kali 2,4 kilo langsung 0 plus PCE cut off plus 4,425 sama dengan 20. Pindah ruas ke sana jadi negatif. PCE cut off-nya tuh 15,57 volt. Nah, ini
untuk penggambaran garis beban. Nah, garis bebannya tuh yang ini. Nah, yang tadi tuh, yang maaf ini gak ada keterangan IC sama PCE-nya, harusnya ada di sini, kelupaan. Jadi yang ini tuh IC saturasi, yang ini PCE cut off. Nah, kalau yang ini IC key, yang ini PCE key. Jadi untuk menggambarnya kalian ukur dulu sesuai skalanya. Soalnya kalau kita beda-beda ukurnya, takutnya nanti hasilnya nggak pas kayak gini. Nah, di sini 6,5 pakai not di sini. Kemudian tadi PCE cut off di 15,6, hampir 15,6 di sini. Ya, kita tarik garis lurus. Kemudian untuk mencari kemudian yang IC Q-nya tuh 29,92 ini, terus di sini ada 8,575, hampir 8,6. Di sini garis tarik lurus ke atas, ini samping, kemudian dapat titik perpotongannya sini. Nah, ini untuk mencari garis depan. Kemudian yang H itu dicari daerah kerja. Nah, untuk menentukan daerah kerja itu ada, yang saya pelajari itu ada dua. Itu bisa menentukan dari garis beban sama ketentuan-ketentuan yang ada di buku. Nah, untuk menentukan daerah kerja itu bisa pakai yang ini, ketentuan sama yang garis beban. Nah, saya pakai yang ketentuan. Ketika PB-nya lebih dari PE, kan PB-nya tuh 5,125 volt, ini PE-nya tuh 4,425, jadi kan lebih besar, sama PB kurang dari PC, itu PB-nya tuh 5,125, PC-nya 13 volt, berarti kan kurang dari. Nah, berarti daerah kerja transistornya tuh aktif. Nah, bisa dilihat juga pada garis beban, ketika transistornya, daerah kerja transistornya aktif, itu titiknya tuh akan pas di atas si titik garis beban ini. Perpotongan antara PCE sama ICE. PCE sama ICE-nya tuh pasti di atas garis ini, garis beban, kalau daerah kerjanya aktif tuh. Nah, terus yang I itu fungsi transistornya sebagai penguat karena ditinjau dari daerah kerja. Nah, kalau daerah kerja transistornya aktif, jadi dia tuh sebagai penguat. Kalau daerah kerjanya saturasi atau cut off, daerah di transistornya berguna sebagai saklar. Gitu. Sampai sini nomor 1 ada yang ingin tanyakan? Gimana? Cukup jelas, Pik. Oke. Oke. Kalau nggak Kalau nggak ada lanjut ke nomor 2. Nah, ini nomor 2 itu dari gambar di samping, hitung secara matematis atau grafis PG, terus mencari IDQ sama PGSQ, mencari PD dan PS, mencari PDSQ sama daerah kerjanya. Nah, dari rangkaian ini, ubah dulu rangkaiannya ke rangkaian closed loop. Rangkaiannya itu seperti ini. Nah, untuk memudahkan analisanya, kita sederhanakan dulu rangkaiannya menggunakan metode Thevenin. Jadi, pertama tuh kita cari dulu V Theveninnya. V Theveninnya tuh yang V di sini nih. Jadi pakai hukum pembagi tegangan.
Jadi pembagi tegangan dicarinya tegangan di sini. Jadi 110 kilo per 110 ditambah 910 kilo dikali 20 didapat 2,15 volt. Terus untuk mencari RTH-nya tuh tinggal di paralel yang ini. Jadi 110 kilo dikali 910 kilo per 110 kilo ditambah 910 kilo didapat 98,14 kilo ohm. Nah, kita bisa gambarkan lagi rangkaiannya yang udah disederhanakan seperti ini. Kemudian untuk analisanya, sebenarnya kita kan di sini yang pertama itu bisa dihitung dulu nih untuk mencari pi G. Pi G di sini bisa langsung mencari pi G. Nah, not G kan di sini nih, not G. Nah, kita bisa menghitungnya ke arah kiri. Kenapa enggak ke arah kanan? Karena kita belum mengetahui nilai PGS-nya. Jadi kita hitung pi G-nya tuh ke arah kiri. Nah, untuk menghitungnya pi G sama dengan min IG dikali 98,14 kilo plus 2,15 volt. Nah, IG-nya tuh kan di sini 0 karena di apa ini tuh di transistor JFET kalau saya. Di JFET tuh IG-nya tuh mendekati 0. Jadi 0 lah di sini tuh. IG-nya tuh 0 dikali 98,14 kilo plus 2,15 volt. Nah, hasilnya pi G itu 2,15 volt. Kemudian kita loop di sini untuk mencari PGS. Nah, loop di sini berarti kan di sini ada IG ke arah kanan nih. Berarti 98,14 kilo dikali IG plus PGS. Di sini ke bawah ada IS. Berarti IS kali 1,1 kilo. Ini masuk negatif 2,15 sama dengan 0. Nah, 98,14 kilo dikali 0 karena kan IG-nya tuh mendekati 0 plus PGS plus IS dikali 1,1 kilo dikurang 2,15 sama dengan 0. Nah, dikarenakan di sini tuh IS tuh sama dengan ID, jadi si IS-nya tuh diganti sama ID. Kan yang di sini pindah ruas ke sana jadi 2,15 negatif 1,1 kilo IS. Nah, si IS-nya tuh sama dengan ID, jadi si IS-nya diganti dengan ID. Ini persamaan pertama. Nah, untuk persamaan kedua kita loop di sebelah di sini. Mulai dari atas kan di sini dari atas ke bawah itu ada arus ID. ID dikali 2,2 kilo plus PDS plus IS dikali 1,1 kilo negatif 20. Nah, dikarenakan IS sama dengan ID, jadi IS-nya tuh diganti jadi ID. Jadi ID dikali 2,2 kilo plus PDSQ plus ID dikali 1,1 kilo sama dengan 20. Nah, yang ini sama yang ini pindah ruas ke sebelah kanan, jadi PDSQ sama dengan 20 dikurang ID dikali 3,3 kilo ohm. Nah, untuk mencari ID kita harus menggunakan persamaan Shockley. Persamaan Shockley itu IDSS dalam kurung 1 negatif PGS per PGS off kurung angka 2. Nah, tadi kan IDS-nya tuh udah diketahui pada soal. Di sini ini ada IDSS sama PGS off atau PIP negatif.
3,5, IDSS-nya 10 mA. Nah, IDSS-nya kan 10 mA, sedangkan di sininya juga di PJS tuh ada 1,1 kilo. Nah, 1, yang kilo sama milinya tuh di kali ini kan udah ini habis nih. Jadi cuma ditulisnya tuh angkanya doang. 10 IDSS-nya kurung buka 1 dikurang kurung buka lagi 2,15 yang ini PGS-nya yang ini 2,15 dikurang 1,1 ID per min 3,5 kurung pangkat 2. Kemudian nah yang ini dibagi dulu 2,15 dibagi negatif 3,5 hasilnya negatif 0,61, kemudian negatif 1,1 dibagi negatif 3,5 hasilnya 0,31, karena kan ini negatif dibagi negatif positif, ini positif dibagi negatif di negatif. Nah setelah kayak gini yang ini negatif yang ini dikaliin, ini kan negatif ini ketemu negatif jadi positif. Nah, jadi 0,61 ditambah 1,61. Kemudian negatif ini dikali yang ini positif. Jadi kan negatif. Jadi negatif 0,31 ID kuadrat. Nah, udah kayak gini dikuadrat ini. Yang ininya yang 1,61 min 0,31 ID dikuadratkan. Hasilnya tuh 1,35 negatif 0,72 ID plus 0,096 ID kuadrat. Nah, kemudian setelah hasilnya ini, yang 10-nya dikaliin ke dalam. Hasilnya itu 13,5 negatif 7,2 ID plus 0,96 ID kuadrat. Kemudian, kan di sini tuh ada nilai ID nih. ID. Berarti kan nilai di depannya tuh 1. Nah, jadi si ini tuh pindah ruas ke kanan, yang di sininya harus jadi 0. Pindah ruas ke kanan, jadi 13,5 negatif 7,2 ID negatif ID ini negatif ID ini yang dari sini pindah ruas ke kanan plus 9,9 plus 0,96 ID kuadrat. Terus di ini sama ini ditambahin jadi 13,5 min 8,2 ID plus 0,96 ID kuadrat. Nah, sekarang kita mencari ID 1 sama ID 2 dari persamaan ini. Nah, bisa menggunakan rumus min B plus minus akar B kuadrat min 4AC plus per akar per 2 kali A. Nah, yang A-nya tuh yang ID pangkat 2, B-nya tuh yang ID pangkat 1, C-nya tuh yang ID pangkat 0 atau gak ditulis ID-nya. Tinggal disubstitusi ke sini, B-nya negatif min, berarti ini negatif 8,2 kurung plus minus akar B-nya tuh negatif 8,2 kuadrat min 4 kali A-nya tuh 0,96 dikali 13,5 per 2 kali 0,96. Nah, hasilnya tuh dari perhitungan yang dalam ini 15,4 jadi 8,2 plus minus akar 15,4 per 1,92. Nah, sama dengan akar dari 15 tuh 3,9 jadi 8,2 plus minus 3,9 per 1,92. Nah, sekarang nyari ID 1. ID 1 tuh yang ditambah. Nah, jadi 8,2 ditambah 3,9 per 1,92. Hasilnya tuh 6,3 mA. Nah, kemudian ID 2 itu yang dikurang. 8,2 dikurang 3,9 per 1,92. Hasilnya tuh 2,24 mA. Nah, ini kan ada 2 ID. Jadi kita harus memilih nih antara ID 1, ID 2. Nah, bagaimana memilihnya? Kita harus nyari dulu PGS.
Nah, pertama nyari PGS menggunakan ID1. Nah, tadi kan PGS itu dari persamaan satu nih, ini 2,15 negatif 1,1 kilo ID. Nah, si ID-nya substitusi yang ID pertama, ID1 substitusi ke persamaan pertama. Jadi 2,15 dikurang 1,1 kilo dikali 6,3 mA. Hasilnya negatif 4,78. Nah, terus ID2 disubstitusi ke PGS. Jadi 2,15 dikurang 1,1 kilo. Nah, ini ID2 2,24. Ini miliampere. Hasilnya tuh min 0,314. Nah, dilihat dari grafiknya, kan daerah kerjanya tuh di sini. Sedangkan di sini pipe-nya tuh atau PGS off-nya tuh negatif 35. Nah, di sini ada dua PGS nih. Mana yang termasuk di sininya? Kan kalau yang negatif 4,78 kan sebelah kirinya negatif 3,5. Berarti kan nggak termasuk di sini. Nah, yang termasuk tuh yang ini, yang negatif 0,314. Berarti yang diambilnya tuh ID-nya yang ID2 2,24 mA sama PGS-nya tuh negatif 0,314 nih yang diambilnya tuh. Nah, ini untuk menjawab yang bagian B. Nah, untuk yang C, itu ini loncat dulu ke sini. C itu kan disuruh mencari PS. Nah, PS itu sama dengan ID dikali 1,1 kilo PS. Bisa dilihat di sini, not di S di sini, berarti PS itu kan ke bawah. Berarti IS dikali 1,1 kilo. Nah, IS-nya tuh kan IS tuh kan sama dengan ID. Jadi langsung aja diganti ID di sininya. Jadi ID yang dipakai yang ID2 2,24 mA dikali 1,1 kilo hasilnya 2,5 volt. Kemudian PD. Nah, PD itu di notnya di sini. Itu bisa dicari ke bawah atau ke atas. Nah, kalau saya mencarinya ke atas karena PDS-nya belum diketahui. Nah, jadi PD itu negatif ID karena kan berlawanan, tadi ID kan harus ke bawah, jadi ini kita menghitungnya ke arah sebaliknya, jadi negatif ID dikali 2,2 kilo plus 20. Tadi ada sumber tegangan, kita substitusi ID-nya 2,24 mA dikali 2,2 kilo plus 20, hasilnya tuh PD-nya tuh 15,07 volt. Nah, kita kemudian yang D itu disuruh mencari PDSQ. Nah, untuk mencari PDSQ itu kita dapat tadi dari persamaan yang kedua, yang ini. PDSQ sama dengan 20 negatif ID plus 3,3 kilo. Nah, di ID-nya tuh udah dapatkan tadi, tinggal substitusi ke sini. Jadi 20 dikurang 2,24 mA dikali 3,3 kilo. Hasilnya tuh 12,61 volt. Nah, kita disuruh mencari daerah kerja si transistor tersebut itu dengan ada parameternya kalau di buku. Nah, kita kan belum mengetahui POD. Nah, rumus POD itu PGSQ dikurang PGS off. PGSQ-nya tuh kan tadi udah didapat di sini. Tinggal substitusi, PGS off-nya tuh udah didapat di soal. Tinggal substitusi. Jadi min 0,314 dikurang negatif 3,5. Ini jadi positif. Hasilnya 3,2 volt. Nah, kemudian bandingin PDSQ sama POD besar mana. Nah, di sini PDSQ itu lebih besar daripada POD. PDSQ nilainya 12,61, POD besarnya 3,2, jadi lebih besar. Nah, daerah kerjanya tuh
saturasi. Tuh. Nah, untuk nomor 2 sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Gimana? Cukup jelas? Belum ada, Pik. Jelas, Pik. Oke. Yang lain? Lanjut aja, Pik. Oh, oke, lanjut ya. Ini lanjut ke nomor 3. Nah, ini gabungan transistor. Transistor yang ini CPET. Nah, dari gambar di samping hitung PG, PGS Ki dan ID Ki, IB, PC dan PD. Nah, kan di sini dari rangkaian ini disederhanain dulu karena kan di sini ada bisa dijadiin ditekaningin disederhanain. Nah, kita mencari dulu R tepenin. R tepenin itu kan paralel ini sama ini. Jadi 91 kilo dikali 18 kilo per 91 kilo plus 18 kilo. Didapat R tepeninnya itu 15,03 kilo ohm. Kemudian untuk mencari pi TH, pi tepenin itu nyari pi di 18 kilo ohm menggunakan pembagi tegangan itu 18 kilo per 18 K plus 91 kilo kali 20 didapat 3,3 volt. Nah, di sini kan untuk mencari PG di sini di sini kan udah ini udah disederhana ini menggunakan relay tepenin. Digambar lagi si ininya si rangkaiannya seperti ini. Nah, terus di soal itu disuruh dihitung PG. Nah, PG itu udah bisa dihitung di sini. Kan ini not G-nya di sini bisa dihitung ke sebelah kiri. Berarti kan ada arus IG-nya tuh ke sebelah kanan. Kita ngitungnya ke sebelah kiri, arus berarti ya arusnya itu negatif. Nah, PG sama dengan negatif IG dikali 15,03 kilo plus 3,3 ini. Jadi tinggal substitusi IG-nya tuh 0 karena kan mendekati 0 jadi dianggap 0. 0 dikali 15,03 kilo plus 3,3 sama dengan PG-nya tuh 3,3 volt. Kemudian kita mencari persamaan ini loop 1 di sini. Nah, loop 1 tuh IG kanan kan sini. IG dikali 15,03 kilo plus PGS plus di sini tuh ada IS. IS dikali 1,2 kilo negatif 3,3 sama dengan 0. Langsung aja substitusikan IG-nya 0. 0 dikali 15,03 kilo plus PGS plus, nah kan di sini ada IS. Nah, IS itu kan sama dengan ID. Jadi si IS-nya tuh langsung diganti sama ID. ID dikali 1,2 kilo sama dengan 3,3. Nah, PGS-nya tuh 3,3 negatif ID dikali 1,2 kilo ini persamaan pertama. Nah, di sini bisa langsung dimasukkan ke persamaan Shockley. ID sama dengan IDS kurung buka 1 dikurang PGS per PGS off tutup kuadrat. Nah, ini tinggal substitusi aja. Yang tadi kan IDSS udah ada di soal, terus PGS off udah ada di soal. IDSS-nya 6, terus kurung buka 1 dikurang kurung buka lagi 3,3 ini PGS yang tadi di persamaan pertama 3,3 dikurang ID dikali 1,2 per negatif 6 kurung tutup pangkat 2. Nah, kemudian yang ininya dibagi 3,3 dibagi negatif 6 dapatnya negatif 0,55 sama negatif ID. Negatif ID dikali 1,2 dibagi negatif 6 hasilnya 0,2 ID. Nah, kemudian
yang ininya negatifnya kaliin dulu, takutnya nanti repot di sininya. Ini kaliin dulu, contoh negatif ke negatif jadi positif, negatif ke positif jadi negatif. Nah, nanti kan di sini ada positif nih, positif 1,5 positif 0,5 maaf, positif 0,55 ditambah 1 jadi 1,55. Di sini kan tetap jadi negatif, jadi 0,2 ID. Nah, terus dikuadratkan. Setelah dikuadratkan didapat 2,4 negatif 0,62 ID plus 0,04 ID kuadrat. Kemudian yang 6-nya ini dikaliin ke dalam, di 14,4 negatif 3,72 ID plus 0,24 ID kuadrat. Nah, kemudian sini kan masih ada ID, harus sama dengan 0. ID-nya pindah ruas ke kanan jadi negatif ID. Kayak gini, jadi 14,4 negatif 3,72 ID, negatif ID plus 0,24 ID kuadrat. Nah, yang ini ditambahin jadi negatif 4,72 ID. Nah, ini persamaan terakhirnya. Di sini kita harus mencari ID 1 sama ID 2. Nah, sama seperti tadi, untuk mencari ID 1, ID 2 menggunakan rumus min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2 kali A. Nah, kalian tinggal substitusi ke sini. Yang A-nya tuh yang ID-nya pangkat 2, yang B-nya ID-nya pangkat 1, C-nya tuh ID-nya tuh pangkat 0 atau enggak ada di sini. Ya, tulis. Kalian tinggal substitusi, dihitung. Nah, didapat ID 1-nya tuh yang ditambah jadi 4,72 plus 2,9 per 0,48, hasilnya tuh 15,875 mA. Kemudian ID 2-nya yang dikurang 4,72 negatif dikurang 2,9 dibagi 0,48, hasilnya tuh 3,8 mA. Nah, kita harus memasukkan dulu ke PGS. Soalnya kan di sini ada 2 ide yang harus kita pilih. Jadi masukin dulu yang ide 1 ke PGS, yang PGS-nya tuh tadi udah ada di persamaan yang pertama yang loop. Jadi langsung substitusi 3,3 negatif 1,2 kilo dikali 15,875 mA didapat min 15,75. Nah, kemudian yang PGS-nya tuh PGS yang ID2 langsung aja substitusi yang ID2-nya juga. Jadi 3,3 dikurang 1,2 kilo dalam kurung bukan 3,8 mA untuk hasilnya tuh negatif 1,26 volt. Nah, di sini kan dilihat nih yang ininya hasil dari PGS-nya memenuhi nggak sama yang PGS op ini yang dari soal. Nah, di sini kan negatif 6. PGS op-nya negatif 6. Nah, di sini ada 2 PGS, yang satu min 15,75, yang satu negatif 1,26. Nah, dipilih itu yang sebelah kanannya negatif 6. Jadi yang ini. Kalau ini kan sebelah kirinya lebih kecil daripada negatif 6. Jadi ID dan PGS yang diambilnya tuh yang ID 2 3,8 mA sama PGS-nya tuh negatif 1,26 volt. Nah, di C itu disuruh mencari IB. IB tuh di sini. Ya, mencari IB. Nah, kan tadi tuh kita tuh didapat ID kan, ID itu sama dengan IS, lihat lagi atas. Nah, kita dapat tuh ID itu sama dengan IS. Nah, ID juga sama dengan IE kan di sini. Jadi selurusan sama ini jalur. Jadi ID itu sama dengan IS, ID sama dengan IE. Nah, untuk mencari IB itu bisa pakai rumus IE sama dengan 1 plus beta kali IB. Nah, tadi kan IE-nya udah didapat nih dari ID kan, ID itu sama dengan IE, berarti
IE-nya tinggal substitusi ke sini, 3,8 mA sama dengan 1 plus 160 betanya dikali IB. Didapat IB-nya tuh jadi 3,8 mA dibagi 161, didapat 23,6 mikroampere. Nah, ini IB-nya. Nah, untuk mencari, terus yang D itu untuk mencari IC, untuk mencari PC, ya untuk mencari PC, kita cari dulu IC. IC itu beta dikali IB. 160 betanya yang ini, IB-nya tinggal substitusi ke bawah, 23,6 mikroampere dapat 3,77 miliampere. Nah, untuk mencari PC, kita lihat lagi rangkaiannya. PC itu kan di sini. Nah, kita hitungnya tuh ke arah sini. Maaf, ini enggak digambar ininya rangkaian closed loop-nya. Jadi IC itu kan IC-nya ke bawah harusnya. Nah, kita hitungnya ke atas ke sini. Jadi min IC dikali 1,1 kilo plus 20 itu. Nah, min IC dikali 1,1 kilo plus 20. Nah, IC-nya tinggal substitusi dari atas. 3,77 miliampere dikali 1,1 kilo plus 20. Nah, hasilnya tuh, hasil si PC-nya tuh 15,85 volt. Nah, terus yang E itu disuruh mencari PD. PD itu di sini. Berarti PD itu PDS plus PS. Nah, sedangkan PDS kita gak punya, jadi kita mencari dulu PB. Nah, kan di sini PD itu kan PDS plus PS. Sedangkan PDS gak ada, jadi kita nyari dulu PB nih. Soalnya kita bisa mencari PDS itu dari PB. Jadi PB plus PBE plus PDS plus PS itu bisa. Nah, kita mencari dulu PB nih. Jadi PB itu kan harusnya ke sini, kita nyarinya ke sebelah kiri. Jadi ke sini, terus di sini ada 20 volt. Jadi negatif IB dikali 330K ditambah 20. Seperti ini, tunggu di bawah. Nah, negatif IB plus 330K plus 20. IB-nya tinggal substitusi tadi yang atas, 23,6 mikroampere dikali 330K plus 20. Nah, hasilnya PB itu 12,2. Nah, tadi kan untuk mencari PDS itu bisa dari PB sama dengan PBE plus PDS plus PS. PB sama dengan 0,7 plus PDS plus 1,2 kilo kali IS atau sini no ID. Nah, di sini PDS pindah di, jadi yang sama PDS 0,7 sama 1,2 K dikali 3,8 miliampere ini pindah ruas ke sebelah ini, sebelah kiri. Jadi PDS tuh sama dengan PB dikurang 0,7 dikurang 4,56. Jadi 12 kan ini PB itu tinggal substitusi ke bawah, 12,2 dikurang 5,26. Hasilnya tuh 6,94 volt. Nah, ini PDS. Nah, kita akan mencari PD. PD itu tadi PDS ditambah PS. PDS-nya tinggal substitusi dari atas, PS-nya juga tinggal dicari ini. Di sini udah pernah dihitung PS-nya. Tinggal dimasukin ke bawah, jadi 6,94 untuk PDS ditambah 4,56 untuk PS. Hasilnya tuh 11,5 volt. Nah, sampai sini untuk nomor 3 ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Pik. Ya, boleh. Ya boleh.
Oke, kalau nggak ada kita lanjut aja ya ke nomor 4. Nah, untuk soal nomor 4 seperti ini tuh MOSFET kanal N. Ini tuh. Nah, pada gambar di samping hitung ID dan PGS, PD dan PS. Nah, untuk rangkaian ini kita buat dulu rangkaian closed loop-nya seperti ini. Nah, kita loop nih dari yang ini, loop 1 nih. Nah, loop 1 itu berarti IG dikali 10 mega ohm plus ini ada PGS negatif, berarti PGS negatif 12 plus, nah di sini kan plus IX dikali 2 kilo sama dengan 0. Karena kan di sini tuh ada not ya, ada persimpangan arus, jadi sini ke sini ada PG, ke sini ada ID. Jadi ini tuh bukan ID sebenarnya. Nah, udah kayak gitu tinggal dimasukkan kan. Tapi kita hukum arus dulu di sini nih. Hukum arus dulu. Berarti I masuk sama dengan I keluar. I masuknya tuh kan IX sama dengan I keluarnya tuh IG sama ID. Nah, sedangkan IG-nya mendekati 0, jadi langsung aja tulis 0 sini. Jadi IX itu sama dengan ID. Nah, ketika ini di sini ada persamaan yang menggunakan IX, jadi IX-nya itu diganti sama ID. Kita langsung aja substitusi yang IG-nya 0 dikali 10 mega ohm plus PGS ditambah ID dikali 2K sama dengan 12. PGS-nya tuh 12 negatif ID dikali 2K. Nah, kita di sini mencari K dulu nih. Makanya berbeda sama perhitungan yang sebelumnya. K itu ID on per PGS on dikurang PGS threshold dikuadratkan. Nah, tadi kan nilai-nilai ini tuh udah ada pada soal nih. Tinggal substitusi aja. ID on 6 mili ampere, kemudian PGS on-nya 6 dikurang 3 di pangkat 2. Didapat 6/9 sama dengan 2/3. Nah, kemudian untuk mencari ID, rumusnya tuh K kurung buka PGS dikurang PGS threshold kurung tutup pangkat 2. Nah, kita substitusi. Tadi kan udah dapat nih K-nya di atas, substitusi 3/2. Nah, PGS-nya udah dapat nih. Ini persamaan pertama. Ini dimasukin. 12 negatif ID kali 2 tutup negatif 3 kurung tutup pangkat 2. Nah, yang ini dikurang dulu ini 12 dikurang 3 sama dengan 9. Nah, udah kayak gini dikuadratin. Hasilnya tuh 81 negatif 36 ID plus 4 ID kuadrat. Nah, udah didapat kayak gini, langsung dikali ini yang ininya 2/3-nya ke dalam, didapat 54 negatif 24 ID plus 2,67 ID kuadrat. Nah, kemudian kan di sini masih ada ID nih. Kita pindah ruas ke sebelah kanan. Lalu sama dengan 0. Jadi 54 negatif. Di sini kan 24 ditambah 1 jadi 25 negatif 25 ID plus 2,67 ID kuadrat. Nah, untuk mencari ID 1 ID 2-nya itu sama menggunakan rumus yang tadi yang min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2 kali A. Nah, saya ini langsung ditulis di kotetnya di luar itu lupa. Nah, ID satunya itu didapat 5,96 mA, kemudian ID 2-nya itu didapat 3,38 mA. Kemudian kita mencari PGS-nya. Nah, untuk mencari PGS, kita substitusi ID 1 ke persamaan pertama yang udah tadi di atas. Disubstitusi, nah didapat PGS
yang menggunakan ID satunya tuh 0,04 volt, kemudian PGS yang menggunakan ID 2-nya tuh didapat 5,24 volt. Nah, yang diambilnya tuh yang 5,24. Soalnya di sini pada soal itu udah diketahui bahwa PGS threshold-nya tuh 3 volt. Jadi di grafiknya tuh kan, maaf, grafiknya nggak ketulis, jadi mulai aktifnya tuh setelah PGS threshold, P threshold. Nah, kita nyari PGS-nya tuh yang setelah PGS threshold, yang ini, yang memenuhi. Yang diambilnya tuh ID 2 3,38 mA dan PGS-nya tuh 5,24. Kemudian yang B disuruh mencari PS dan PD. Nah, di sini kan PS-nya tuh 0. Nah, untuk mencari PD, D itu di sini nih. Bisa ke arah sini, arah atas. Jadi negatif ID dikali 2 kilo plus 12. ID-nya tinggal substitusi, tadi udah didapat. Ini 3,38 mA dikali 2 kilo plus 12. Hasilnya tuh didapat PD-nya tuh 5,24 volt. Nah, untuk nomor 4 sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ditanyakan dari nomor 1 sampai nomor 4? Oke, kalau nggak ada mungkin nanti kalau ada yang ingin ditanyakan boleh ngechat ke saya. Nah, Pik, nanti minta file PDF-nya, Pik. oke, nanti dikasih ke Kang Jaka. Nanti Kang Jaka. Terima kasih, Kang. Kalian. Nah, nanti kalau ada Pik, yang mau nanya, boleh. tadi nomor 3, orang masih bingung tadi putus-putusnya. Eta yang IDF, idenya itu ngambilnya kan ada ide 1, ide 2, tanahan diambilnya ide 2 gitu. Coba minta Yang jelasin nomor 3 ya? 3, ya nomor 3. Ya, kan nomor Jadi orang masih nomor 3 tuh didapat ide 1 sama ide 2. Nah, untuk menentukan yang mana nih kita mau cari, yang mana yang mau diambil, ide 1 atau ide 2. Nah, kita tuh harus substitusi dulu ide 1 sama ide 2-nya tuh ke persamaan 1 yang atas nih, ke persamaan yang PGS ini. Harus substitusi dulu ke sini. Nah, jadi yang ide 1 disubstitusi ke PGS tuh hasilnya tuh negatif 15,75 volt. Kemudian ID 2-nya yang didapat disubstitusi ke PGS, dapatnya tuh negatif 1,26 negatif 1,26 volt. Nah, di sini kan udah didapat nih perbedaan PGS 1 sama PGS 2-nya. Nah, kita nyari, tadi kan di soal tuh udah diketahui bahwa ada PGS off. Ada PGS off. Ini PGS, tunggu dulu. Ini ada gak grafik kayak gini? Yang tulisan warna biru. Nah, kan PGS off tuh di sini nih. PGS off-nya tuh berapa? PGS off-nya tuh kan negatif 6. Iya. Di sini contoh negatif 6. Nah, di sini kan didapatnya yang negatif 15 sama negatif 1,26. Nah, negatif 1,26 itu sekitar sini contohnya.
Nah, negatif 15 itu kan sekitar sini. Nah, daerah kerja si transistor ini tuh di sebelah sini. Jadi, kenapa yang diambilnya ID2? Karena si PGS-nya tuh yang beradanya sebelah sini. Yang antara negatif 6 sama 0. Karena daerah kerjanya sebelah sini. Sedangkan untuk ID1 PGS-nya tuh negatif 15. Jadi bukan di luar antara negatif 6 sama 0. Jadi kayak gitu. Cukup jelas? Ya. Oke. Siap. Cukup jelas, Pin. Pik. Nun ya. Ya. Penjelasannya mantap. Yang lain gimana? Cukup, Kang. Oke. Cukup mengerti. Oke. Paling ya kalau nanti kalau ada yang ingin ditanyakan boleh langsung ngechat. Nah, kalau sekarang nggak ada yang ingin tanyakan lagi, cukup sekian dari saya. Saya kembalikan ke Kang Jaka. Oke. Terima kasih Kang Taufik. Terima kasih juga Kang. Oke, mungkin untuk kegiatan belajar bareng dasar elektronika pada hari ini cukup sekian ya. Semoga apa yang tadi disampaikan sama Kang Taufik bisa bermanfaat juga untuk Kang Taufiknya sendiri, juga buat teman-teman semua. Semoga nanti UAS hasilnya mendapatkan nilai yang maksimal semua, supaya bisa lulus semua. Amin. Mungkin dari saya mewakili Dewan Pengurus cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditunggu di kegiatan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya, Kang. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kang. Assalamualaikum.